Intermedic products are designed to be used by all hospitals in a fast and practical way because they are cloud-based and can be subscribed monthly. This product also complies with regulations from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Immediately join us to bring your hospital operations and services to be better. Yaitu berupa sistem informasi rumah sakit, software rumah sakit yang dirancang untuk dapat menjawab tantangan dari perkembangan zaman, dari hal-hal yang tidak terduga, termasuk juga kejadian luar biasa, pandemi yang baru-baru ini juga terjadi. Dan Intermedic hadir menjadi solusi yang proaktif bagi rumah sakit untuk bisa gercep, satset ya, gerak cepat dan satset dalam menanggapi perkembangan yang terjadi. Dapat kami informasikan bahwa produk ini juga dipakai dalam penanganan COVID oleh negara di Wisma Atlet, ya, Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan juga beberapa tower di Pademangan termasuk Pulau Galang. Dan sudah berhasil dalam menangani pasien rawat inap mungkin yang terbesar di dunia. Rumah sakit tersebut kurang lebih ada 12.000 lebih bed ya totalnya, dan dalam satu malam bisa sampai dengan 8.000 resep yang diorderkan melalui sistem kami. Baik, jadi itu salah satu keunggulannya, artinya sistem kami memiliki performa yang cukup handal dalam penanganan kasus yang membludak seperti itu. Ya. Baik, kita coba masuk. Ini tampilan depannya dan ini bisa di rearrange, bisa di face off juga ya, tergantung kebutuhan. Baik. Kemudian coba kita masuk ya. Login. Saya pakai versi demo. Baik. Nah, ini tampilannya. Jadi akses kepada menu-menunya kita suguhkan di halaman awal supaya memudahkan dalam bentuk tile ya, jadi kayak tegel begitu, kotak-kotak ya, seperti kubus yang mudah untuk diakses begitu ya. Ada pendaftaran, rekam medis dan selanjutnya ada apotek, farmasi dan hampir semua modul-modul yang digunakan atau diperlukan oleh rumah sakit. Nah, yang utamanya Intermedic itu memiliki kekhususan dalam hal portabilitas pertama, yang kedua modular, dan yang ketiga adalah comply dengan beberapa integrasi yang sudah dicanangkan atau dipersyaratkan oleh regulator ya. Khususnya di industri rumah sakit ataupun kesehatan ada dua pilar yang cukup intens dalam memberlakukan integrasi untuk kemajuan dan juga bagaimana memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat ya, yaitu Kementerian Kesehatan dan juga BPJS ya. Baik. Nah, Intermedic hadir salah satunya untuk menjawab tantangan bagaimana mendigitalisasi industri kesehatan, khususnya bagaimana data pasien, data riwayat kesehatan pasien, data-data medis dapat diakses secara lebih praktis, cepat, dan aman ya. Itu yang paling penting. Maka dari itu Kemenkes dengan DTO-nya hadir untuk memberikan solusi yang dinamakan RME, rekam medis elektronik begitu ya. Baik. Nah, jadi di dalam rekam medis elektronik itu data-data yang nanti akan dipertukarkan ke server induk dari Kementerian Kesehatan, di mana semua pasien dari semua vaskes, semua industri kesehatan akan tersentralisasi di sana, ya, sehingga datanya dapat betul-betul diberdayakan sesuai koridor hukum yang berlaku untuk guna pakai, ya, bagi semua insan
kesehatan yang memiliki kompetensi dan berhak untuk mengakses dalam tatanan untuk bisa memberikan keputusan medis yang tepat, cepat, akurat, ya. Dan itu semua demi feedback ataupun timbal baliknya adalah kembali kepada pasien, kepada masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan yang paripurna. Begitu ya. Jadi kalau salah satu contoh dari rekam medis elektronik yang ditawarkan oleh Intermedic, salah satunya adalah bagaimana memberikan akses yang mudah ya kepada para nakes ya, khususnya teman sejawat dokter untuk memberikan terapi, penanganan diagnosa, tata laksana diagnosa dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh gambaran. Ini ada riwayat kunjungan, ada info detail, riwayat kunjungan. Nah, kalau kita klik setiap kunjungan itu beliau sudah pernah mendapatkan penanganan apa saja, itu akan ada muncul di sini ya, termasuk tindakan, itu ya, resep dan sebagainya. Ya, seperti itu SOAP-nya ya. Kemudian tanggal 3 Mei apa, mendapatkan apa dan seterusnya ya. Jika itu ada, maka beliau akan mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Begitu ya, termasuk riwayat ICD-nya jika ada ya, seperti itu. Baik. Nah, ini data-data ini yang nanti dipertukarkan dengan Satu Sehat, dan kita sudah merupakan official partner Intermedic. Bapak Ibu bisa cari dalam situsnya ya, dapat kami tunjukkan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu cari dalam URL ini ya, untuk produk Intermedic ya, tinggal diketik di sini Intermedic begitu. Nah, muncul ya di sini ya. Nah, ini langsung mengarah kepada website Intermedic ya, yang ini. Ya. Jadi kami sudah merupakan official partner dari Kementerian Kesehatan dalam memberikan solusi sistem informasi rumah sakit yang handal, begitu kurang lebihnya ya. Baik. Nah, itu pengantar awalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa poin penting lainnya. Oke ya, kita kembali ke menu utama. Hal yang menjadi concern rumah sakit terkait dengan misalnya integrasi BPJS, Intermedic juga sudah terintegrasi penuh dengan Antrol, antrian online ya. Jadi dari Touch ID pertama sampai dengan Touch ID ke-7 ya, saat pasien pulang, semua termonitor, semua terverifikasi, sehingga lead time antar fase bisa detail dikirimkan ke pihak BPJS sehingga mengetahui secara keseluruhan waktu pelayanan itu berapa lama, berapa jam, berapa menit, seperti itu ya. Yang ini menjadi KPI atau Key Performance Indicator dari pelayanan rumah sakit ya. Jadi dari pasien masuk ke rumah sakit, mendaftar, menunggu panggilan poli, diperiksa dokter, sampai kepada mendapatkan layanan penunjang maupun farmasi atau obat-obatan sampai beliau pulang. Begitu ya. Dan khusus untuk pasien-pasien BPJS bisa langsung melakukan check-in dan check-out langsung dari aplikasi CKN Mobile yang bisa langsung menuju kepada ASM, Anjungan Suam Mandiri yang dimiliki rumah sakit. Kami juga memiliki fitur itu, artinya bisa self-service ya, Suam Mandiri, sehingga pasien bisa langsung kalau dia adalah pasien yang sudah berobat rutin dan sudah mendapatkan rujukan, tidak ada problem apapun, beliau bisa langsung self-service ya. Dan SEP sudah tidak diterbitkan, tapi kita menerapkan e-SEP, surat eligibilitas pesertanya sudah merupakan surat elektronik, jadi tidak perlu ngeprint lagi Bapak Ibu, dengan catatan di rumah sakit setempat sudah melakukan perekaman pemindaian sidik jari dari pasien-pasien yang berobat di poli yang bersangkutan ya. Kemudian tidak lupa terkait dengan BPJS, pengklaiman juga bisa sangat menyita waktu jika itu dilakukan secara manual. Untuk itu Intermedic hadir dengan klaim jaminan yang sangat praktis karena semua sudah terintegrasi dengan BPJS ya. E-klaimnya, kemudian pengklaiman dari semua unit
juga akan terverifikasi secara digital langsung, ya, tinggal divalidasi oleh pihak yang memiliki otoritas, maka pengklaiman digitalnya bisa langsung terkirim otomatis kepada pihak BPJS, ya. Ini menjadi hal yang sangat diperlukan, ya, oleh pihak rumah sakit, seperti itu, ya. Nah, ini contohnya ada closing belum, ya, seperti itu, ya. Nah, ini kalau kita bisa proses dan sebagainya, maka akan rekapan klaim dari yang bersangkutan kita bisa lakukan penagihan secara digital, seperti itu, ya. Jadi itu salah satu beberapa fungsinya. Jadi di sini sudah langsung dikumpulkan, Bapak Ibu, ya, semuanya dikumpulkan, ya. Kalau dia ada beberapa tagihan di sini akan dikumpulkan di sini, ya, dari laboratorium, dari dari apotek, dari poliklinik dan sebagainya, seperti itu, ya. Nah, ini semua sudah digital, sudah PDF, ya, seperti itu. Nah, itu sangat membantu rumah sakit dan ini akan memberikan suatu improvisasi yang cukup nyata, ya. Jadi karena dengan sistem elektronik ini, sistem penagihan, proses penagihan bisa berjalan dengan lebih akurat dan lebih cepat, ya. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan RME tadi yang sudah saya sampaikan, ini dokter juga bisa langsung mengisikan, ya, langsung mengisikan beberapa poin terkait dengan asesmen medis yang dilakukan kepada pasien yang bersangkutan, seperti itu, ini contohnya, ya. Nah, ini, ya. Nah, jadi dari TTV-nya dan sebagainya, ya. Kemudian dokter sebelum mau mengisikan ini SOAP-nya, dokter juga bisa melihat historical kunjungannya, ya. Seperti itu, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini sangat membantu sekali dokter dalam upaya memberikan tata laksana medis karena semuanya sudah terekam di sini, ya. Sehingga resep-resep apa yang sudah diberikan, pemeriksaan radiologi apa dan sebagainya sudah ada, dan dokter bisa langsung melakukan tata laksana SOP-nya di sini dan bisa melakukan order obat juga langsung di sini. Dan ini kalau dia pasien yang bersangkutan memiliki alergi obat, nih, ya, ciprofloxacin dan bisoprol ini, maka di sini akan ada muncul peringatan merah, ya, peringatan pasien memiliki alergi terhadap obat tertentu. Nah, ini obat-obatannya, ya, yang ada di sisi kiri, ya. Jadi kalau kita coba masukkan bisoprol begitu, ya, gitu, ya, bisoprol, ya, bisoprolol gitu, ya. Nah, ya, gitu, ya. Nah, bisoprolol, oke. Ya, langsung ada muncul warning, ya, karena ingredientnya mengandung bisoprol, ya. Itu salah satu safety patient dari sistem ini. Jadi tidak bisa diberikan, jangan diberikan, begitu, ya. Kemudian order lab, begitu, ya, order lab dan bisa melihat historinya. Nah, ini, ya, contohnya. Jadi pasien itu pernah melakukan pemeriksaan pada 26 September ini, ya, seperti itu, ya. Dan kita bisa orderkan tindakan labnya apa. Misalnya hematologi, ya, paket, ya, apa parameter dan sebagainya, ya. Kemudian radiologinya, historinya juga akan muncul, ya. Nah, ini 21 September, 16 Agustus, ya, abdomen 3 posisi. Nah, ini juga bisa kita orderkan dari sini semuanya, ya. Nah, itulah beberapa hal yang memberikan kemudahan dalam aspek rekam medis elektronik. Kemudian juga asesmen, karena ini adalah poli anak ceritanya, ya. Nah, ini asesmennya juga lengkap, ya, Bapak Ibu, ya, bisa diisikan sesuai dengan asesmen masing-masing, ya, sesuai dengan koridor dari spesialisasi dari dokter yang bersangkutan, ya, seperti itu. Nah, sampai kepada worker pace dan juga numerical rating scale-nya juga ada, ya, terkait dengan pain atau rasa sakit, ya, seperti itu. Nah, ini sudah sangat lengkap dan ini sangat memenuhi kriteria dari compliance yang diminta dari
Satu Sehat Kementerian Kesehatan, ya seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu menerapkan Intermedik ini, tentunya rumah sakit ataupun institusi kesehatan yang Bapak Ibu pimpin bisa lebih akselerasi dalam hal memberikan pelayanan kepada pasien, karena tidak terus berkutat kepada bagaimana mengurus sistem, bagaimana mengupdate sistem, bagaimana sistem supaya kompleks, karena bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, regulator memberikan beberapa aturan main yang itu semua sebenarnya untuk kebaikan rumah sakit, ya, memberikan tadi ya dengan adanya RMA ya tadi ya, safety pasien, ya keamanan pasien, kecepatan pelayanan, pengambilan keputusan medis yang tepat, cepat dan akurat itu bisa dicapai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang terkait dengan RMA ya, atau rekam medis elektronik ya, yang tentunya itu sangat ditunggu-tunggu karena memang rumah sakit memiliki deadline sampai dengan 31 Desember 2023 ini ya. Baik, berikutnya kita akan melangkah kepada aspek berikutnya terkait dengan keunggulan dan fitur dari Intermedik. Terima kasih. Inventory ya. Jadi sistem Intermedik dibangun dengan filosofi inventory yang cukup komprehensif ya. Karena apa ya? Orang berobat, masyarakat berobat itu untuk mendapatkan obat ya. Maka dari itu salah satu aset terpenting selain tenaga kesehatan, para dokter, obat juga menjadi aset terpenting dari rumah sakit yang harus dikelola dengan baik ya. Tata kelola yang baik akan menghasilkan benefit yang baik bagi rumah sakit tentunya ya. Menghindari atau mengurangi atau menekan loss ya, kehilangan yang tidak perlu. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di menu apotek di sini ya, di sini ada, saya langsung saja kepada prakteknya, ada namanya kartu stok ya. Nah, ini kalau kita klik ya, kurang lebihnya tampilnya seperti ini. Kita langsung saja ke obat paracetamol, saya sudah sajikan di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi ada paracetamol, saya coba ingin lihat kartu stoknya ya. Nah, ini perjalanannya cukup terlacak ya, seperti itu kurang lebihnya ya, terlacak ya. Jadi 2000 keluar 0 ya pasti sisanya 2000 ya, dan seterusnya. Dari 2000 ada keluar 40, tinggal 1960 ya, dan seterusnya. Dan ini terlacak, dan di sini ada dokumen ya, dokumen rujukannya atau dokumen yang menjadi referensinya ya, semuanya terlacak ya, semuanya terlacak ya. Ini 10 row ada 145 ya. Jadi kalau kita klik next ya, dia akan melihat row berikutnya dan seterusnya ya. Jadi ini yang membuat sistem bisa memberikan atau menyajikan tampilan terkait dengan perjalanan obat ya, dari awal sampai akhir itu terlacak dan sumber dokumennya jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi salah satu unggulan ya, key point dari Intermedik ya, sehingga bisa asal semua stakeholder melaksanakan dengan SOP yang benar, niscaya pengaturan dan pengelolaan obat ini akan berjalan dengan baik, lancar, dan meminimalisir loss yang tidak diperlukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Semuanya dari retur, dari mutasi, dari penerimaan, barang masuk, barang keluar, keluar itu karena penjualan, keluar karena mutasi, barang masuk karena retur, dan sebagainya, atau mutasi, itu semua terlacak. Begitu ya. Nah, ini menarik, semua termonitor dan ada expired date dan sebagainya. Seperti itu ya, sangat-sangat tight, ketat. Kenapa? Karena ini menyangkut keamanan pasien ya. Jadi betul-betul concern terhadap expired, concern terhadap kesepan, karena pengalaman kami pernah mengelola resep dalam semalam itu 8.000 resep ya, pada saat penanganan kasus pandemi COVID di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Begitu kurang lebihnya, ini hal menonjol yang patut menjadi pertimbangan dari kelebihan Intermedik. Kita akan melangkah kepada fitur dan juga beberapa poin benefit dari Intermedik berikutnya. Terima kasih. Kelebihan
Intermedik adalah terintegrasinya secara seamless digital dengan BPJS ya. Jadi pengklaiman digital itu akan sangat membantu cash flow rumah sakit ya. Keakuratan, kecepatan itu akan memberikan dampak positif karena cash flow rumah sakit akan lebih terjaga dengan baik. Kenapa? Ya pastinya ya, karena pengklaimannya akan bisa lebih cepat diproses dan dicairkan oleh pihak BPJS, meminimalisir human error ya. Nah, ini bisa masuk ke modul keuangan. Di sini ada digital claim, Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah bukakan salah satu case ya, nah, seperti ini ya. Jadi ada rawat jalan ya, nomor kartu sekian dari pasien ini gitu ya. Nah, ini kalau kita cetak ulang SPP, dokumen pengajuan klaim, kalau kita print begitu ya, itu akan muncul seperti ini. Jadi lengkap, sudah dibundel jadi satu ya, dari SPP-nya, bukti pembayarannya ya, semua akan tampil ya. Jadi rincian-rinciannya akan ada semua di sini ya, sebagai pengklaiman. Jadi tidak usah lagi melakukan penyekenan untuk diformatkan dalam bentuk PDF seperti itu ya. Semuanya sudah tersaji rapi dan tinggal disubmit pada saat e-claim ini dilakukan pengklaiman kepada pihak BPJS. Nah, ini sangat membantu sekali ya, dan mayoritas, apalagi kalau itu rumah sakit milik pemerintah baik daerah maupun pusat, itu 90% pasiennya adalah BPJS ya. Dan rumah sakit swasta pun sekarang sudah hampir mengelola 80% pasien BPJS ya, 70-80%. Jadi modul ini sangat membantu dalam pengklaiman ya. Maka Intermedik hadir memberikan solusi selain RME, rekam medis elektronik yang akan diintegrasikan dengan Satu Sehat, juga memberikan simplifikasi dalam hal digital claim atau electronic claim kepada BPJS ya. Demikian dapat saya sampaikan. Cukup menarik ya untuk diulas, yaitu sebaran penyakit, ini khususnya di Kabupaten Bandung begitu ya. Jadi sebaran penyakit bisa dimonitor ya, atau dilihat secara geospasial seperti itu ya. Nah, ini ada campuran kecemasan dan gangguan depresi, katarak diabetes yang paling tinggi di mana, seperti itu ya, atau kerabunan dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, nah ya. Jadi ini ada pertama adalah katarak ya, katarak, kemudian paru ya, dan sebagainya ya. Ini di ranking berdasarkan bulanan, di bulan Agustus ya. Nanti kalau bulan Juni berbeda lagi ya, ada apa, tipoid begitu ya. Ini contoh saja ya. Februari ada apa dan sebagainya. Nah, itu ya, beberapa penyakitnya dan daerah mana. Semakin pekat warnanya, semakin gelap, berarti tingkat persebarannya semakin tinggi ya. Contohnya ini ya. Nah, itu ya. Itu ya. Semakin muda warnanya semakin sedikit ya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini menarik untuk bisa digunakan bagi para pengambil keputusan untuk bisa memetakan sebaran penyakit, misalnya DB, demam berdarah ya. Jadi ternyata di kelurahan A tinggi ya. Nah, nanti di dinas kesehatan bisa melakukan pencegahan yang diperlukan ya, seperti misalnya fogging ya, kemudian memberikan penyuluhan kerja bakti, membersihkan beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan genangan sehingga jentik nyamuk bisa berkembang biak seperti itu ya. Nah, ini juga menarik ya. Selain itu mungkin penyakit-penyakit yang lain yang sifatnya bisa menyebabkan pandemik ya, epidemi juga ya di lokal seperti itu ya. Baik, itu salah satu yang menarik dapat diulas dari Intermedik ya terhadap pasien, baik itu pasien rawat jalan maupun rawat inap ya. Ya, terkhusus rawat inap ya, karena melibatkan banyak unit ya, bagian yang lain ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan
dalam menu kasir. Di sini ada kasir ya. Nah, ini kalau kita coba lihat histori bulan lalu ya, yang ada datanya. Nah, ini ya, ada pasien. Nah, ini sama ruangan ya, dan gula balabak begitu ya. Ini ada nih apotik closing belum ya, lab closing belum, radiologi closing belum, OK atau kamar operasi belum ya. Nah, ini monitoring ya. Kalau unit-unit lain belum melakukan closing, maka kasir rawat inap atau kasir tidak bisa melakukan closing. Ditakutkan nanti ada transaksi yang tidak terbawa, kan begitu ya. Seperti itu. Ini contoh OK atau ruang kamar operasi sudah ya. Nah, kalau ini kita eksekusi ya, pembayaran begitu ya. Nah, akan ada message seperti ini ya. Jadi tutup transaksi ya, pembayaran belum bisa diproses ya. Yang ini pun sama ya. Jadi kalau kita coba tutup transaksi begitu. Nah, ini ada banyak nih ya. Radiologi belum, laboratorium belum, bla 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 belum ya. Tapi kalau kita mau melihat rinciannya, boleh ya, tinggal kita klik cetak ulang. Oh, maaf, belum ada pembayaran ya. Oke, seperti itu ya. Kita tutup transaksi, ada pembayaran ya, ada cetak ulang dan angsuran, seperti itu ya. Baik, nah ini gambaran bagaimana semuanya saling terhubung. Ini yang dinamakan terintegrasi ya. Jadi betul-betul ini harus semuanya simfoni, harus harmoni, semua unit mendukung sehingga akan bisa memberikan capaian ya terhadap performa rumah sakit yang lebih baik, revenue loss-nya bisa kita tekan. Karena semua unit berkolaboratif ya untuk bisa mendukung baik itu pasien BPJS maupun pasien komersil atau non BPJS ya. Itu yang bisa diberikan oleh intermedik ya, pengawasan yang ketat terkait dengan pembayaran, closing statement dan closing status atau closing transaksi. Terima kasih. Laboratorium ya. Nah, di laboratorium ini kita juga terintegrasi dengan LIS ya, Laboratorium Information System begitu ya. Coba kita lihat bulan lalu ya, kalau bulan ini tidak ada. Ini contoh ya, ini transaksi. Sebenarnya ini sudah diorderkan oleh dokter ya di ruangan, jadi tinggal masuk ke sini seperti itu ya. Nah, ini ya, kalau tampilannya mana yang di checklist ya, tindakan-tindakannya itu otomatis dari apa yang sudah diorderkan dokter di ruangan tadi contohnya. Jadi beliau ambil urin lengkap, kemudian ambil rujukan luar, pemeriksaan lain dan pewarnaan, mikrobiologinya ada beberapa, dan juga kimia kliniknya dan seterusnya seperti itu ya. Nah, yang diambil itu yang di checklist ini seperti ini ya, ini di checklist ya, darah feses di checklist ya, itu yang diambil, asam urat ya. Jadi kalau kita mau tampilkan filter, tampilkan hanya yang dipilih, maka kita klik sini. Nah, ternyata cuma 2 yang dipilih ya, darah feses sama asam urat seperti itu ya. Tapi kalau kita unklik, formnya akan muncul seperti ini. Oke, sesuai dengan form kertas supaya memudahkan dalam hal pemilihan pemeriksaan ya, seperti itu. Dan ini kalau nanti sudah disubmit, kemudian spesimennya sudah diambil, diproses di peralatan lab, maka nanti hasilnya akan langsung masuk ke dalam database intermedik ya, dengan catatan peralatan labnya sudah terintegrasi dengan LAS. Ya, kita bisa melakukan integrasi antara intermedik dengan LAS yang digunakan oleh rumah sakit. Terima kasih.